Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Pertanyaan yang sering ditanyakan akhir-akhir ini oleh masyarakat, apakah suntik itu bisa membatalkan puasa atau tidak? Nah, berbicara tentang membatalkan puasa atau tidak, maka kita lihat kembali apa saja perkara yang dapat membatalkan puasa atau dikenal dengan istilah mubtilatu as-shiyam. Para ulama menyebutkan, khususnya ulama Syafi'iyah, bahwa mubtilatu as-shiyam itu ada 11 perkara. Yang pertama, wusulu ainin ila ma yusamma jawfan min manfadhin maftuh wal qai'u wal jima'u wa khurujul mani wal jununu was sukru wal ighma'u wal haidu wal riddatu wan nifasu wal wiladah. Inilah perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa seseorang. Di antara hal-hal yang membatalkan puasa ini, ya, satu di antaranya adalah berkaitan dengan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, ya, yang disebut dengan wusulu ainin ilal jawf. Wusulu ainin ila ma yusamma jawfan min manfadhin maftuhin. Nah, para ulama mengatakan bahwa jika suatu benda masuk ke dalam tubuh manusia melalui lubang-lubang terbuka yang dinamakan dengan al-manfadh al-maftuh, maka akan membatalkan puasa. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, manfadh al-maftuh itu ada 5 lubang. Yang pertama ada lubang hidung, kemudian ada lubang mulut, kemudian ada lubang telinga, kemudian ada lubang kemaluan dan lubang dubur. Sedangkan menurut mazhab Maliki ada tambahan satu lubang lagi, yaitu lubang mata, juga termasuk lubang yang maftuh menurut mereka. Sehingga jika melalui lubang-lubang ini kemudian masuk suatu benda dan sampai ke dalam jauf atau rongga tubuh, maka dapat membuat puasa seseorang itu batal. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah suntik itu, ya, baik suntik vaksin ataupun donor darah, kemudian infus, insulin dan sebagainya, dapat membatalkan puasa atau tidak? Nah, karena pertanyaan ini berangkat dari masuknya suatu benda ke dalam tubuh. Jelas bisa kita ketahui bahwa suntik itu memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Yang pertama kita masukkan jarum, kemudian cairan yang terdapat di dalam jarum tersebut ke dalam tubuh kita. Nah, lantas apakah suntikan ini dapat membatalkan puasa atau tidak? Nah, para ulama khususnya mazhab Syafi'i, ya, ulama dalam mazhab Syafi'i berbeda pendapat dalam masalah ini. Disebutkan di dalam kitab At-Taqriratu As-Sadidah, kitab yang mengumpulkan fatwa-fatwa mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i. Musannif menyebutkan bahwa dalam permasalahan ini terdapat 3 pendapat para ulama. Al-ibrah tajuzu lid-darurah. Hukum jarum itu atau suntikan itu boleh bagi orang yang sedang berpuasa karena dia darurah, ya, karena kebutuhan. Walakinna ikhtalafu fi ibtaliha lis-shaum. Akan tetapi para ulama tersebut berbeda pendapat apakah suntikan yang menggunakan jarum tersebut dapat membatalkan puasa atau tidak, ya. Ala thalathati aqwal. Mereka berbeda pendapat kepada 3 ra'yun. Yang pertama, la tabtulu aw la tubtilu as-shauma mutlaqan. Kenapa? Kenapa la tubtilu as-shauma mutlaqan? Yang pertama, li'annaha wasalat ilal jawf min ghairi manfadhin maftuh. Pendapat pertama mengatakan bahwa suntikan itu, ya, dengan berbagai jenisnya tidak akan membatalkan puasa secara mutlak. Mengapa? Karena walaupun
suntikan itu bisa memasukkan suatu benda ke dalam tubuh manusia, akan tetapi masuknya benda tersebut tidak melalui manfadh yang maftuh, tidak melalui lubang yang 5 yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, pendapat yang kedua mengatakan, yang pertama tadi la tabtul, pendapat yang kedua mengatakan tabtulu atau tubtilu, al-ibrah tubtilu as-sauma mutlaqan. Jarum tadi dapat membatalkan puasa secara mutlak, membatalkan secara mutlak. Mengapa? Karena jarum tersebut, suntikan tersebut dapat memasukkan benda ke dalam jauf. Nah, karena alasan tersebut maka puasa batal. Nah, mereka tidak melihat kepada lubang maftuh atau tidak. Intinya suntikan tersebut dapat memasukkan suatu benda ke dalam tubuh manusia sehingga dapat membatalkan puasa. Ini pendapat yang kedua. Sedangkan pendapat yang ketiga, ya, dan ini pendapat yang mu'tamad dan asah, para ulama yang berpendapat dengan pendapat yang ketiga ini merincikan pendapat ini. Mereka mengatakan yang pertama, jika suntikan yang disuntik ke dalam tubuh manusia merupakan suntikan sebagai pengganti makanan, ya, in kanat mughadhiyatan, katanya, fatubtilu as-sauma, maka suntikan tersebut dapat membatalkan puasa. Jika suntikan tersebut fungsinya sebagai makanan seperti suntik infus. Yang kedua, in kanat ghaira mughadhiyatin, jika suntikan tersebut bukan pengganti makanan, dalam artian dia suntikan seperti suntikan vaksin ataupun obat-obatan dan semisalnya, maka fananzur, kita rincikan kembali. Ya, jika tadi fungsinya sebagai pengganti makanan batal, jika bukan sebagai makanan maka dirincikan kembali. Idza kanat fil uruq al-mujawwafah, jika suntikan yang bukan makanan tadi, yang bukan sebagai pengganti makanan tadi disuntikkan ke dalam al-uruq al-mujawwafah, ke dalam aliran darah yang juga memiliki rongga, maka fatubtilu as-sauma, juga akan membatalkan puasa. Nah, walakin akan tetapi idza kanat fil 'adli ay fi ghairi al-'uruq al-mujawwafah fala tubtilu as-sauma, jika suntikan tersebut disuntikkan bukan kepada saluran yang berongga atau disuntikkan kepada otot yang ada pada manusia, maka la tubtilu as-sauma, tidak akan membatalkan puasa. Nah, pendapat ini juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Mahalli di dalam kitabnya Kanzur Raghibin. Beliau mengatakan bahwa walau awsala ad-dawa'a li jarahatin 'ala as-saqi ila dakhilil lahmi, jika seseorang memasukkan obat ke dalam luka yang terdapat pada saknya, pada betisnya, kemudian obat tersebut masuk ke dalam daging atau bekas luka tersebut, kemudian au gharaza fihi sikinan, atau jika seseorang menancapkan pisau pada betisnya, ya, kemudian wasalat mukhahu lam yuftir, kemudian pisau tersebut sampai kepada mukhahu, sampai kepada tulang sumsumnya, maka lam yuftir. Kenapa? Li'annahu laisa bijaufin, karena sampainya pisau tersebut atau sampainya obat tadi bukan ke dalam jauf, bukan ke dalam rongga tubuh, melainkan ke dalam daging atau otot daripada tubuh manusia, sehingga ini tidak membatalkan puasa. Kemudian beliau menambahkan walau ta'ana nafsahu au ta'anahu ghairuhu biiznihi fawasala sikinu jaufahu, maka apa? Aftara. Nah, jika seseorang menusuk dirinya sendiri dengan pisau atau ditusuk oleh orang lain dengan izinnya, kemudian pisau tersebut sampai kepada jaufahu, sampai kepada lambung, tembus ke dalam lambung atau ke dalam saluran kemih yang intinya memiliki rongga, maka aftara, akan membatalkan puasa. Jadi intinya suntikan tersebut, ya, kita perinci kesimpulannya, jika suntikan tersebut berisi makanan atau berisi cairan yang mewakili atau menggantikan makanan, maka membatalkan puasa secara mutlak menurut pendapat yang kuat. Sedangkan jika suntikan tersebut
isinya bukan makanan atau sebagai obat-obatan, ya, sekedar obat-obatan ataupun vaksin, atau mungkin suntikan untuk donor darah, mengeluarkan darah, maka kita lihat kembali, juga diperinci kembali. Jika suntikan tersebut masuk ke dalam rongga, akan membatalkan puasa. Jika tidak masuk ke dalam rongga, maka tidak akan membatalkan puasa. Nah, seperti inilah pendapat para ulama yang disebutkan di dalam kitab-kitab Turath. Nah, sehingga kita dapat meninjau kembali dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Semoga apa yang sudah kami hadirkan tadi dapat menjadi jawaban atas pertanyaan masyarakat selama ini. Akhirul kalam, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa nisbatul ilmi ilahi aslam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.